Hello, welcome back to my YouTube channel, folks. Yeah, I'm very excited because what? Because this is my new YouTube channel that related to education. Yeah, I mean education. But before that, before I continue about my lesson today, let me introduce myself. Yeah, my name is Jaka Doktrin Marsowit. My major at my college at that time was English education. Yeah, I have learned English for 4 years. I love English from reading, speaking, listening, and the last writing, of course. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjadi guru bahasa Inggris online. Ya, jadi saya buat channel ini untuk sebagai apa lah ya kira-kira ya. Sebagai alat untuk berbagi informasi seputar pengetahuan bahasa Inggris. Ya, jadi di sini ada saya buat tentang silabus. Ya, silabus ya. Ini nama saya. Ini nama saya nih. Oke. Ini silabusnya ini dan ini nama saya. Namanya Jaka. Oke, next. Ya, ini nama lengkapnya. Selamat datang di kelas bahasa Inggris saya nih. Oke, ini foto saya very handsome, right? Ya. Maaf kalau ya misalnya terlalu formal kali ya. Oke, next. Why this channel is created? I have a simple answer for you. Why this channel is created by me? Because I want to share about my knowledge in English that I have learned for 4 years in my college to all the students from junior high school until to senior high school and vocational school. Ya, saya rasa saya cuma mau berbagi doang ya. Berbaginya itu target saya dah sebenarnya ke murid-murid SMP dan juga murid SMA beserta anak SMK juga. Ya, oke, next. Ya. Jadi di sini ada saya buat tiga pengertian. Standar kompetensi, ya kan? Standar. Jadi di sekolah itu harus ada silabusnya kan? Setiap guru itu harus melengkapi persyaratan administratif. Ya, perlengkapan administrasi. Ya, jadi saya buat waktu saya mengajar itu biasanya saya selalu berpanduan kepada RPP, silabus, prota, prosem, dan minggu efektif ya. Dan juga di situ yang terakhir ada namanya kalender efektif. Jadi di sini ada saya buat 3 yang paling penting sebenarnya ya. Ada standar kompetensi. Jadi saya artikan di sini sudah saya buat nih ya artinya. Standar kompetensi adalah standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Jadi standar kompetensi itu ini yang saya saya bold jadi warna biru ke hijau lah itu ya. Jadi deskripsi lah dia. Itu garis besarnya. Baru yang kedua ada namanya pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Ya, jadi ada namanya KD. Kalau singkatannya kompetensi dasar itu kependekan dari KD, kompetensi dasar. KD ya, KD. Ya, baru yang ketiga pengertian indikator. Indikator adalah atau merupakan penanda pencapaian. KD ini tadi kompetensi dasar yang ditandai oleh sebuah perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hanya saja di channel YouTube ini dia hanya membahas tentang knowledge, cuma
menjawab tentang knowledge atau menjabarkan atau menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang pengetahuannya saja. Dan kalau keterampilan itu kan biasanya di kelas lah itu, nggak pala lah ya. Kalau di sini nggak pala disinggung kali dia, cuma dia yang paling penting dan yang akan saya kupas tuntas adalah pengetahuannya. Cuma itu sih. Jadi di KD kelas 7 SMP, kenapa saya nggak buat materi tentang SD? Ya karena saya kurang tahu sih, jujur aja ya. Saya agak tahunya di jenjang SMP dan SMK atau SMA gitu aja sih. Jadi di sini terdapat 8 KD. Contohnya ini KD 3141, next kedua 3242, 3343, 3444, 3545, 3646, 3747 dan yang terakhir 3848. Ya. Jadi di sini yang paling mau saya bahas ya yang misalnya kompetensi dasar 31 dan 41. Di sini sudah saya sudah saya bold ya kan? Boldnya itu namanya ya. Di sini yang paling penting topiknya adalah tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapin dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi itu yang mau saya bahas. Saya membuat garis-garis besarnya dulu. Begitu juga ini. Jadi di KD 31 itu yang paling utama topiknya, ya kan? Yang paling utama adalah tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta cara menanggapinya dalam konteks penggunaannya. Ya saya rasa itu sih. Itu yang paling penting di KD 31. Di KD 32 itu ya berkaitan dengan ini. Tindakan kita buat dulu ini. Oke, ini. Yang ini maaf. Oke, ya warna merah aja biar berata. Ya, tindakan memberikan dan meminta informasi terkait jati diri. Menurut saya ini gimana ya? Ini seharusnya KD 32 ini menjadi KD 31 kan? Karena kan biasanya kalau anak-anak SMP itu baru masuk, otomatis kan ada namanya mata pelajaran self introduction atau perkenalan jati diri. Ya, jadi di sini yang berkaitan dengan jati diri, jati diri yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan perhatikan unsur kebahasaan seperti pronoun. Pronoun itu kata ganti, ya kan? Jadi di sini yang akan kita bahas ini yang warna biru ini semua. Ya, saya rasa semua sama. Mulai dari ini unsur kebahasaannya ada kata kerja, verba atau kata kerja dalam simple present tense. Ya, ada subjek pronoun, ada possessive. Ya, nanti kita bahas. Kita perkenalan dulu. Oke. KD 32 berarti yang kita bahas itu tentang self introduction atau perkenalan jati diri. Baru yang ketiga, melibatkan KD yang ketiga ini, melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari. Ya kan, dalam hari. Oke. Waktu yang berbentuk tanggal dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan kosakata, ya, cardinal dan ordinal number. Ya, jadi yang akan kita bahas di sini tentang tindakan memberi dan informasi yang berkaitan dengan nama hari, bulan, dan nama waktu, ya kan? Oke, di sini ada unsur kebahasaannya, ya, apa ini? Pernyataan dan pertanyaan yang berkaitan dengan hari, bulan, dan waktu. Ya, nanti kita bahas itu ya. Berarti itu berkaitan dengan waktu. Oke. Baru yang kedua ini. Oke. Angka ordinal number, the first, the second, the 23rd ya. Baru yang ketiga itu ordinal, the first. Oke, ini. Waktu lisan add. Oke, ada add ya. Ya berarti dia di sini berkaitan dengan preposition ya. Ya, mungkin itu. Yang lanjut 34 ya melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi yang berkaitan dengan nama dan jumlah binatang, benda dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, berarti di sini perhatikan unsur dan kosakata yang berkaitan dengan artikel.
artikel. Oke. Ya, di sini sama juga lah saya rasa ya. Oke, berarti di sini ada artikel. Ya, kita akan membahas n, e, dan the dalam bentuk jamak maupun tunggal. Di sini juga ada preposisi. Preposisi in, on, dan under. Yaitu untuk KD 34 dan 44. Baru yang kelima, ini udah saya bold ya, bold warna biru ya, biru kehijauan lah itu ya. Oke, melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi yang berkaitan dengan sifat seseorang. Berarti yang berkaitan dengan kata sifat, adjektif, sombong, pintar, tidak pintar, kaya, tidak kaya, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Baru fungsi sosial mendeskripsikan, oke ya, dari segi sifatnya, berarti membahas tentang kata sifat. Ya. Pernyataan dan pertanyaan yang berkaitan dengan sifat orang. Ya, pas betul. Ya, inilah kan kata sifatnya ini. Oke. Ya. Berarti ini berkaitan dengan penjelasan dengan kata sifat ya. Next, 36. Melibatkan tindakan memberi dan meminta yang terkait dengan tingkah laku fungsi sosial ya. Fungsi orang, binatang, benda dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Berarti ini perhatikan unsur ya. Berarti nanti kita akan coba belajar tentang menggunakan tenses, simple present tense ya. Oke, di sini sama aja ya, samanya ini. Oke, iya, iya, oke, ya, interrogatif, positif, dan negatif. Ya, itulah kurang lebih begitu. Nanti akan saya buat di satu file apa sih inti-intinya ya. Dan file materi ini akan saya buat di Google Drive ya. Nanti tinggal klik dan download. Oke. Ya, ini berkaitan dengan tes deskriptif ya. Tes deskriptif ya. Oke, dan meminta informasi berkaitan dengan deskripsi orang, binatang, benda ya, dengan cara sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya ya. Ya, unsur kebahasaan sama juga, wajib lah dia itu menggunakan simple present tense ya. Aman lah ya. Berarti intinya teks deskripsi ya. Dan yang terakhir ini dia, ada 8 KD dia. Menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lirik lagu. Berarti nanti tanpa banyak basa-basi di pertemuan terakhir ini nih, jadi saya akan mencoba menyanyikan lagu bahasa Inggris ya. Lagu bahasa Inggris. Ya, mungkin lagunya ini apakah harus berkaitan dengan yang berhubungan dengan sekolah atau pendidikannya? Bolehlah, saya rasa ya. Ya, tergantung kita aja itu ya. Ya, mengembangkan nilai-nilai kehidupan dan karakter yang positif. Ya, kosakata. Ya, tentulah harus banyak kosakata. Ya. Ya, oke. Ya. Oke. Jadi di setiap materi yang akan kita bahas ini, ya sekali lagi saya ulang, di sini kan ada indikatornya kan. Jadi indikator itu tadi penanda pencapaian. Yang paling inti di sini, karena saya ini membuat channel YouTube, yang paling inti itu adalah apa? Pengetahuannya aja. Yang saya uji itu pengetahuannya di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau keterampilan dan sikap itu kan biasanya di kelas. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan setiap ada, saya punya desain begini. Setiap materi yang saya jelaskan tentu harus ada latihan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jikalau kalian suka, karena ini channel baru, kalian bisa klik tombol like dan juga tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk melihat ya Facebooknya English for School, bahasa Inggris untuk sekolah ya. Jangan lupa kunjungi English for School di Facebooknya dan juga di Instagramnya English for School. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.